Adab di hari kiamat kelak adalah alimun, orang yang alim, lam yanfa'allahu bi'ilmihi, tapi tidak memanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daripada ilmunya tersebut. Alim hadirin, tahu segala macam, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat di sini adalah tidak menambah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kealimannya dia makin wani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar. Dan ini adalah adab yang paling keras nanti ada di hari kiamat. Wa kana alaihi salatu wasalam, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'inu billah, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Dalam riwayat yang lain, wa amalin la yanfa', dan amal yang tidak diangkat atau tidak diterima, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah itu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab bahaya adanya sekali lagi mereka yang memiliki ilmu tapi justru tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjadi manfaat ilmunya itu untuk dirinya, maka itu adalah satu perkara yang sangat berat, kelak akan menjadi adab di hari kiamat kelak. Dan juga hati la yakhsha, hati tidak khusyuk. Hati tidak khusyuk itu maksudnya bagaimana? Contoh ya, orang normal dia ini sehat afiat seperti itu. Kemudian dia mungkin dalam keadaan lapar seperti itu, diceritakan makanan yang lezat-lezat. Ini gini, mungkin lapar ini cerita, coba ini ada sate sama guling, ini. Itu kalau orang normal biasanya punya tarikan, punya rasa kepengen kan seperti itu. Kenapa sebenarnya? Ya diceritakan makanan. Atau gini, orang normal, orang normal ketika dia itu normal, masih muda seperti itu, kemudian diceritakan untuk dia ini supaya mau kawin. Bini itu cari yang seperti ini, dia tertarik hatinya, ingin untuk daripada mencari calon supaya mau kawin. Maka ini tanda-tanda orang yang normal. Kenapa sebenarnya? Sebab merespon itu sudah watak manusia normal, merespon. Ini namanya orang yang normal. Begitu juga hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu adalah ketika dia diceritakan surga. Surga, Allah berfirman dalam Al-Quran, surga itu seperti ini. Qala Rasulullah SAW bersabda, surga itu seperti ini. Kalau dia normal maka ada rasa ingin masuk surga. Ya apa caranya masuk surga? Ya amal soleh, ya takwa. Maka dengan istiqomah amal soleh takwa tersebut, orang tersebut akan masuk daripada surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena dia punya hati yang yakhsha, yang hatinya itu dia khusyuk. Maka tanda orang normal. Ceritakan neraka bagaimana sadisnya malaikat, bagaimana panasnya neraka. Ketika hatinya itu yakhsha, ketika dia hatinya itu takut kepada Allah, ketika hatinya dia itu khusyuk kepada Allah normal, maka dia akan merasa takut.
Apa yang bisa membuat daripada selamat dirinya daripada neraka? Maka amal soleh. Dia tidak boleh bermaksiat dan melakukan daripada amal soleh. Maka orang ini adalah daripada tanda orang yang normal. Beda halnya kalau dia sakit diceritakan makanan, dia tidak merespon. Kenapa? Ya malas sakit. Orang sakit garing sampai menceritakan makanan, berbagai macam makanan, ya dia biasa saja. Kenapa? Sebabnya ya tidak nafsu. Kenapa? Belum normal, kada normal. Orang yang kada punya syahwat, misalnya orang yang kada normal sampai menceritakan binian, ya dia biasa saja. Kenapa? Sebabnya tidak normal. Begitu juga hati la yakhsha, hati yang tidak takut kepada Allah, yang tidak khusyuk ketika dia diceritakan surga, ketika diceritakan neraka, dia biasa saja. Oh gitulah, ceritakan surga sama Allah yang ceritakan dalam Al-Quran. Ceritakan neraka biasa saja. Kada ada rasa takut-takutnya. Bagaimana kalau saya masuk neraka? Bagaimana saya kalau tidak sama sekali. Berarti ini hati yang tidak normal. Dan Rasulullah SAW berminta, ya Allah saya berlindung dari hati yang macam seperti ini. Ya, dari hati yang macam seperti ini. Nah itu diantaranya daripada doa Rasulullah SAW, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jadi tidak merasa daripada yaitu sebuah amal soleh lebih baik daripada maksiat. Walaysa indal alim la ya'mal bi ilmihi illa suratul ilm wa rasmihi duna ma'nahu wa haqiqatihi. Bukan di sisi orang yang alim yang mereka itu tidak mengamalkan dengan ilmunya kecuali hanya gambaran ilmu saja, yang bentuk casing, bentuk rosmah itu luarnya kerangkanya saja, duna makna bahwa hakikati, bukan daripada arti hakikat daripada dia memiliki yaitu sebuah ilmu. Wa kama qala ba'dul ulama, ba'dul salaf rahmatullah alaihim, sebagaimana dikatakan para salafun saleh, semoga Allah merahmati mereka semua, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu sifatnya akan memanggil kepada amal. Fa'in ajabahu, kalau dia mengiyakan, dia menjawab ajakan ilmu, maka ilmu tersebut akan bermanfaat. Wa illa, kalau tidak, irtahal, dia akan hilang. Yakni yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuh. Yaitu artinya hilang adalah daripada hilang rohnya ilmu dan cahayanya ilmu dan keberkahan daripada ilmu. Wa amma suratuhu fala yahtahil bal tabqa muaqqadatan li hujjati ala alimis su. Adapun daripada gambaran ilmunya sendiri secara zahir itu tidak hilang, bahkan itu menjadi tetap di dalam dirinya, yang semakin kuat dia beralasan untuk dirinya bahwa dia ini adalah orang yang alim, yang ilmunya tadi itu digunakan untuk kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ilmu itu ketika mendapatkan seseorang itu, dia dituntut sama ilmu itu untuk berbuat baik. Nah, dia ini selalu dinasihati oleh ilmu dalam dirinya sendiri itu untuk diajak kebaikan. Nah, ini haram, itu dikasih tahu dalam hati, itu dikasih tahu orang yang alim ini. Orang yang berilmu itu dikasih tahu ini haram, tidak boleh dilakukan. Sampai sudah tahu hukumnya, ini adalah perbuatan yang wajib, ayo lakukan. Ini perbuatan sunnah, ayo lakukan. Ini perbuatan tidak pantas. Orang yang alim selalu ditegur hatinya untuk tidak melakukan yang jelek dan untuk daripada melakukan
melakukan yang baik, selalu untuk dia memanggil daripada amal. Tapi kalau dia punya ilmu dari dalam dirinya tadi itu selalu dipanggil, kemudian tidak pernah menjawab daripada ilmunya, maka barokahnya, rohnya, kemudian nur daripada cahaya ilmu ini akan hilang tiga-tiganya. Ketika tiga-tiganya ini hilang, menjadilah ilmu itu hanya surah, hanya dohirnya saja, kerangkanya saja. Yang dimana ketika ilmu kerangka ini kada punya barokah, kada punya cahaya, kada punya roh daripada ilmu, maka akan mengajak ilmu tersebut, orang yang ilmu tersebut, untuk melakukan perbuatan yang jelek atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang mereka dengan ilmunya, tapi mereka semakin wani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat bahaya sekali. Ini sangat bahaya sekali. Sebab daripada ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu di dalam hati, ilmu dalam hati itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang ilmu ada rohnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fil lisan. Itu ilmu ada sebatas cuma di lisan saja. Dan ilmu yang di lisan inilah daripada yang mereka suka tertipu oleh daripada hawa nafsunya sendiri, sehingga melakukan daripada perlakuan ilmu tersebut tidak seharusnya yang dia lakukan. Summa inna hadzal alim yu'allimu ilmahu lin-nasi wa yanfa'uhum bihi kana bimanzilati sum'ati fi tudhi'un lin-nas. Kemudian jika seseorang alim tadi itu, seorang yang alim yang mengajarkan ilmunya untuk manusia dan memanfaatkan daripada yang lain untuk manusia, maka tapi dirinya sendiri tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, itu seperti bimunzilati sum'ah, seperti lilin. Tudhi'u lin-nas wa hiya tahtarik. Dia seperti lilin. Dia menerangi sekitarnya. Lilin itu kan menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya sendiri. Ini adalah gambaran orang yang berilmu, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi dia masih mengajarkan kepada orang lain. Dia mencari dunia untuk ilmu. Nah, kadang-kadang orang yang hadir majelisnya dia itu masih aja ada yang tobat, masih aja yang kada sembahyang jadi sembahyang seperti itu. Masih aja yang mungkin dia itu suka maksiat dan kemudian tidak maksiat. Dia masih memberikan manfaat kepada orang. Dia masih daripada mengajarkan ilmunya, tapi dirinya sendiri yang dia suruh meninggalkan maksiat, tapi dia melakukan maksiat itu sendiri. Yang dia suruh melakukan yang wajib, tapi dia meninggalkan kewajiban. Ini seperti orang seperti lilin. Dia menerangi sekitarnya, bermanfaat untuk sekitar, tapi membakar dirinya sendiri sampai habis. Dan dia akan khosir, akan merugi daripada dirinya. Bahkan ibro sama seperti jarum. Orang yang tadi ini sama seperti jarum juga ibaratnya. Ta'sul nasa wa hiya 'aliyah. Dia jarum itu merajut baju untuk supaya orang memakai ini tertutup auratnya berataan, tapi jarum sendiri itu kada punya baju, dia telanjang. Dia telanjang. Dia merajut baju supaya jadi baju satu untuk menutup auratnya manusia, tapi dia sendiri telanjang. Sama orang yang alim, yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya tapi masih mengajarkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian mengajarkan daripada
ilmu kepada manusia bil birri, dengan kebaikan. Kalian mengajarkan di majelis, mengajarkan di pesantren, ngajar seperti itu, ngajar ilmu. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu sendiri lupa atas dirimu. Kamu sendiri lupa atas dirimu. Wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu itu buka kitab, ngerti kitab. Artinya ini kepada Bani Israil bahaya. Dia ngerti ayat Quran, tafsir, faham, hadis ngerti, kalam ulama ngerti, fikih ngerti, ilmu macam-macam ngerti. Semuanya dia tahu, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Wa fil hadis, dan dalam hadis ini mengerikan ya. Innahu yuqalu bil alim ilan nara, yaitu sesungguhnya dia nanti ada satu orang alim didatangkan di hari kiamat, diseret, dimasukkan dalam neraka. Ini bahaya, ini adabnya orang yang alim tadi itu, yang mereka tidak bermanfaat atas ilmunya, ulama sunnah. Fatakhruju am'a'uhu wa yaduru biha finnar kama yaduru al-himaru birraha. Setelah dimasukkan neraka, ini orang alim tadi itu, minta maaf, ini hadis ini ya, itu perutnya disobek, diambil ususnya usus itu kan panjang ya. Kemudian daripada usus tadi itu di fayadur, ditaruh di tengah-tengah seperti, jadi di Arab itu hadirin, itu ada gilingan besar. Di Arab itu bahari itu ada gilingan besar untuk gandum biasanya. Gilingan jadi batu seperti itu, ada kayunya seperti ini, kemudian digiling. Nah, ini untuk menghaluskan gandum secara banyak itu. Nah, yang biasanya disuruh muter-muter itu biasanya diikat himar, keledai nanti itu dipukul gitu seperti itu, dia akan jalan-jalan muter-muter. Kan bodoh ya, himar itu kan ibaratnya seperti itu. Jadi cuma digunakan sebagai alat saja. Ini sama orang yang alim tadi yang tidak mengamalkan ilmunya, ususnya itu dikeluarkan, ditaruh tengah-tengah, kemudian diputar-putar di neraka dengan ususnya tadi. La yamutu wa la yahya, dia itu setengah mati hati rasanya. Mati kada bisa, hidup kada bisa, sakit. Bayangkan di sana itu di neraka kada ada mati lagi, kada ada. Itu merasakan kesakitan seperti itu yang setengah mati. Alhamdulillah min dzalik. Fayatufu bihi ahli nar. Kemudian dia digeret dengan ususnya tadi itu, dikelilingkan di ahli neraka. Wa yaquluna lahu ya baluka. Kemudian orang penduduk ahli neraka ini, jadi dia di neraka itu hadirin masih melihat. Nah, siapa di antara kita ini yang paling sadis, yang paling keras daripada adabnya? Kemudian ditanya, ini siapa ini orang dikeliling-kelilingkan di neraka ini paling sadis dari kita ini? Ini penduduk neraka dia yang ngomong. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Kemudian setelah mengerti, setelah dekat seperti itu, entah bagaimana, fulanu masya'aka, kaget, orang-orang neraka ini kaget. Apa yang terjadi sama kamu? Laisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah kamu di atas dunia itu adalah orang yang menyuruh kami berbuat baik dan menyuruh kami meninggalkan perbuatan yang haram? Loh, bukankah sampai ini ustaz ini? Loh, sampai ini guru ini, dai ini, bukankah sampai itu? Kemudian orang ini ngomong, ini kuntu amru bil khair wa awalaatihi. Saya ini dulu memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tapi saya tidak mau berbuat baik.
anha anisya, dan aku dulu di atas dunia itu selalu mengajak orang, mencegah orang untuk berbuat jelek, tapi wa'atihi, aku sendiri berbuat jelek, berbuat maksiat. Maka orang-orang tersebut keheranan hadirin melihat daripada siksa yang begitu besar. Ternyata ustadznya, alhamdulillah tadi ternyata dai-nya, ternyata dia adalah orang yang menyuruh berbuat baik, melakukan kewajiban dan meninggalkan daripada perbuatan yang haram. Tapi dia sendiri yang meninggalkan kewajiban, dia sendiri yang melakukan haram. Ini nanti yang paling keras di antara yang lain. Adabnya daripada paling keras di antara yang lain. La ilaha illallah. Dan kita selamat dalam mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Ini ulama yang kayak tadi itu, yang ketemu jamaahnya di neraka, alhamdulillah ketemu di neraka. Bukankah ini ustadznya kita Bahari dulu waktu di dunia? Ini berarti kan jamaahnya. Berarti ini kan jamaahnya, yaitu mereka yang di majelis, mungkin mereka itu yang di sebuah ajaran yang ketika harusnya dia itu fokus kepada akhirat, ini tidak, tambah syahwatnya itu semakin meningkat, cinta kepada dunia itu semakin tinggi. Kemudian syahwani daripada hati itu, syahwat-syahwat akan semakin banyak. Karena apa? Karena daripada orang tersebut ilmunya dia gunakan, dia hilah-hilah, sehingga daripada yang asalnya ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, tidak, tapi menumbuhkan cinta kepada dunia yang membuat dirinya itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini, orang seperti ini harus dijauhi. Orang seperti ini harus dijauhi, yaitu ketika dia duduk dengan orang tersebut merasa lebih senang kepada dunia, merasa lebih daripada cinta kepada dunia, yang membuat dia malas untuk ibadah. Ini harus toksik ya, kalau bahasa sekarang itu harus dihindari, harus diputus. Kenapa? Sebab ini bahaya kalau diteruskan, akan menjadikan bahaya, dan dia akan mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Ini ulama su. Kemudian yang kedua, ada Imam Ghazali, mus'idun ghairuhu, mus'idun nafsahu wa ghairuhu. Dia orang ulama yang menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain. Maka ini ulama adalah ulama yang istiqomah, yang mereka itu benar-benar mengikuti daripada tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketika dia melihat kepada orang tersebut, ingat kepada Allah. Ketika orang tersebut berbicara, menambah daripada ilmunya. Ketika melihat gawiannya, itu menambah rasa semangat ibadahnya. Maka ketika ketemu orang seperti ini, selalulah lazimi duduk dengan mereka, karena mereka itu adalah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, yang akan membuat kita insya Allah selamat. Ulama seperti itu yang harus kita daripada kumpul. Kemudian yang terakhir, muhlikun nafsahu wa mus'idun ghairuhu, yaitu mereka yang mencelakakan dirinya sendiri tapi menyelamatkan daripada orang. Kadang kalau dia ceramah itu jamaahnya nangis kadang-kadang. Kalau dia ceramah, jamaahnya tobat kadang-kadang. Tobat. Kadang benar-benar taubat. Tapi dirinya sendiri itu bukan niat untuk dakwah, tapi untuk mencari dunia. Dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Dia sendiri tidak pernah nangis karena dosanya. Dia sendiri tidak pernah taubat daripada kesalahannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha
la yu'ayyidu hadzal din fajir. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kadang-kadang agama ini akan ditolong oleh orang-orang yang bejat. Yang bejat. Agama ini kadang-kadang ditolong, dikuatkan oleh orang-orang yang bejat. Maksudnya bagaimana? Ya ulama suku ini yang menyelamatkan orang, tapi dirinya sendiri rugi. Dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Dia masih manfaat dari orang itu taubat, orang itu sholat rajin, orang itu luar biasa amal solehnya, tapi dirinya sendiri di rumah maksiat. Dia sendiri tidak melakukan perintah wajib. Maka ini adalah orang yang di dunia seakan-akan covernya adalah ulama, yang orang yang dekat dengan Allah, tapi di akhirat adalah justru yang paling jauh dari Allah. Murid-muridnya yang kelihatan biasa saja, justru mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa sebabnya? Sebab orang tadi, lisannya orang tadi selalu dia mengajarkan daripada kebaikan untuk orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bermanfaat. Ini kata Imam Ghazali adalah orang yang sangat-sangat merugi. Itu adalah orang yang celaka dengan ilmunya sendiri. Jadi ilmu itu seperti pisau, tergantung kita menggunakannya bagaimana. Kalau digunakan untuk dapur, bagus, manfaat untuk masak. Tapi kalau digunakan untuk bunuh diri, ya sakit nanti. Untuk membunuh orang, ya sakit nanti. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu hal yang bagus, maka akan menjadi bagus. Jadi ilmu itu tajam, ilmu itu tajam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan bermanfaat, diberikan amal soleh sehingga kita mengikuti Rasulullah SAW dan selamat daripada dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'bud bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n, la ilaha illallah al-aman min zawadil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan yamlak alaina min ihsan ihsan al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين رب وارحمنا بما رحمنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Thank you.